Dunia musik jadul Indonesia memang sangat menarik untuk dikulik. Di Indonesia banyak sekali lahir band-band jadul yang mungkin sampai sekarang karya mereka masih terdengar di Indonesia. Berikut adalah band-band tertua di Indonesia menurut Yoko Sandres. Mau tahu siapa saja mereka? Nomor 6. Aka. Grup musik rock Aka atau singkatan dari Apotik Kali Asin. Apotik milik orang tua Ucok Arahap, tempat mereka bermarkas dan latihan. Dibentuk di Surabaya pada 23 Mei 1967 dengan formasi awal Ucok Arahap di keyboard dan vokal utama, Sheikh Abidin di drum dan vokal, Sonata Tanjung pada gitar utama, dan Peter Was di bass. Peter Was digantikan oleh Lexi Rumanggit karena cedera ketika granat yang disiapkan untuk aksi panggung grup rock Google Eyes di Lumajang tiba-tiba meledak dan melukainya. Sejak 1969, Lexi Rumanggit digantikan oleh Arthur Kaunang, ayah dari Tessa Kaunang. Yang patut dicatat, semua pemain bass Aka adalah pemain kidal. Aka yang sering membawakan lagu-lagu Led Zeppelin, Grand Funk, Deep Purple, dan Jimi Hendrix, yang waktu itu memang digemari anak-anak muda, dikenal sebagai grup rock eksentrik. Dalam pertunjukan di arena terbuka Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada tanggal 9 sampai 10 November 1973, ketika Aka tengah membawakan lagu Crazy Zoo, tiba-tiba Ucok melompat ke tembok dan naik ke genteng. Setelah itu, ia muncul di panggung dengan tiba-tiba sambil membiarkan dirinya dicambuk oleh Algojo. Kakinya diikat dan tubuhnya digantung. Kemudian ia ditusuk dengan pedang dan dimasukkan ke peti mati. Aksi ini mencekam penonton namun memperoleh sambutan meriah. Seusai aksi ini, Ucok terlihat kejang-kejang seperti kesurupan di belakang panggung. Situasi ini segera teratasi ketika Remy Selado yang menyaksikan atraksi gila ini menyiramkan seember air ke tubuh Ucok. Tak hanya di panggung, Aka juga telah meluncurkan beberapa album. Pada album pertama mereka, Do What You Like, pada 1970, terdapat 5 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu berbahasa Inggris. Kelima, The Rollies. The Rollies diawali ketika Deddy Sutansyah bertemu dengan Iwan Krisnawan dan Teguh Zulian Iskandar Badian dari grup Deli Mars serta Deli Joko Alipin dari grup Genta Istana. Deddy mengajak mereka bergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Rollies pada bulan April 1967. Orang tua Deddy yang pengusaha hotel menjadi penyandang dana dan menyediakan semua peralatan musik yang diperlukan. Rollies mulai malang melintang di negeri sendiri dengan membawakan lagu-lagu The Beatles, Bee Gees, Hollies, Marbles, Beach Boys, Herman Hermit, juga lagu populer dari Tom Jones dan Eagle Bird. Setelah itu baru mereka mengisi acara di klub malam Singapura tahun 1969. Ketika tampil di negeri jiran itu, personil Rollies sudah diperkuat Gito dan Benny. Lagu yang mereka bawakan pun berkembang dan mulai mengandalkan alat musik tiup. Masa trademark Rollies sebagai pembawa lagu-lagu James Brown dan Chicago dimulai. Di sana mereka tidak hanya berkesempatan manggung. Dari band inilah muncul nama Gito Rollies yang ikut meramaikan belantika musik Indonesia. Keempat, band Empat Nada. Band Empat Nada adalah band pengiring kesohor yang banyak mengiringi artis dan kelompok yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Remako. Dibentuk oleh Aloysius Rianto atau A. Rianto pada tahun 1966. Sebelumnya, A. Rianto sempat bergabung dalam band Zainal Combo yang dipimpin Zainal Arifin.
Merasa mampu untuk berdiri sendiri, akhirnya Arianto sebagai keyboard yang juga dikenal sebagai komposer ini lalu mengajak M. Sani di drum, Eddie di gitar, dan Nana di bass, dan membentuk 4 nada. Selain dipimpin Arianto, tampuk komando kedua dalam 4 nada adalah Hasanuddin, yang juga dikenal sebagai karyawan di Remako, yang dipimpin Timothy. 4 nada memang banyak mengiringi artis tenar seperti Brori Marantika, Trio Bimbo, Titi Kadi, Muksin, Alatas, Titik Sentora, dan banyak lagi. Di samping itu, 4 nada juga sempat merilis beberapa album instrumen. Beberapa pemusik yang sempat mendukung 4 nada diantaranya adalah gitaris Jopi Item. Pada Oktober tahun 1973, Arianto mundur dari 4 nada untuk membentuk Favourites Group bersama Is Haryanto, Heritos, Tommy W.S., dan Mus Mulyadi. Syafi Gelimboh meneruskan kepemimpinan Arianto dalam 4 nada. Ketiga, The Mercies. The Mercies didirikan tahun 1965 di Medan dengan anggota awal Erwin Harahap, Rinto Harahap, Rizal Arsyad, Renold Pangabean, dan Iskandar di bawah pimpinan Rizal Arsyad. Tapi ketika ada undangan untuk show di Penang, Malaysia pada tahun yang sama, Iskandar mengundurkan diri karena kuliahnya di Fakultas Kedokteran tidak mengizinkannya untuk meninggalkan bangku kuliah. Posisinya lalu digantikan oleh Charles Hutagalung. Lengkapnya setelah itu pemain The Mercies adalah Erwin Harahap di gitar, Rito Harahap gitar dan bass, Rizal Arsyad gitar rhythm, Renold Pangabean di drums, dan Charles Hutagalung pada keyboard. Pada tahun 1972, The Mercies hijrah ke Jakarta dan masih tampil di beberapa klub malam, membawakan lagu-lagu yang mereka ciptakan sendiri. Setelah di Jakarta, barulah Albert Sumlang berada di saksofon bergabung. Kemudian The Mercies merekam album pertama mereka di Remako dengan lagu-lagu Tiada Lagi, Hidupku Sunyi, Baju Baru, Untukmu, Love, Di Pantai, Bebaskanlah, Untukku, Woman, Kurela di Kau Kasih, dan Kisah Seorang Pramuria. Album perdana inilah yang mengangkat nama The Mercies dengan lagu Tiada Lagi di Belantika Musik Indonesia. Sejak itu The Mercies menjadi sebuah grup yang menjadi idola masyarakat. Band ini sempat menjadi idola anak muda tahun 1970-an dengan rambut gondrong, celana lebar di ujungnya yang biasa menyapu jalan. Lagu Tiada Lagi menjadi hits di mana-mana. Ketika grup ini memutuskan untuk memasuki dunia rekaman, The Mercies pada saat itu dipimpin oleh Erwin Harahap karena Rizal Arsyad harus meneruskan sekolahnya di Jerman. Ternyata sudah 30 album yang dihasilkan oleh The Mercies, mulai dari album pop, keroncong, dan rohani. Kedua, Koes Bersaudara. Koes Bersaudara yang awalnya bernama Koes Brothers atau Brother of Koes berdiri pada 1960. Diperkuat Tony Kuswoyo, Nomo Kuswoyo, Yon Kuswoyo, dan Yok Kuswoyo. Sebuah grup musik yang melahirkan lagu-lagu yang sangat populer seperti Bis Sekolah, Di Dalam Bui, Telaga Sunyi. Satu anggota Koes Bersaudara, Nomo Kuswoyo, keluar dan digantikan Muri sebagai drummer. Walaupun penggantian ini awalnya menimbulkan masalah dalam diri salah satu personilnya, yakni Yok, yang keberatan dengan orang luar. Nama Bersaudara seterusnya diganti dengan Plus, artinya plus orang luar. Koes Plus adalah grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969 sebagai kelanjutan dari grup Koes Bersaudara yang dibentuk pada tahun 1960. Grup musik yang terkenal pada dasawarsa 1970-an ini sering dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Sampai sekarang grup musik ini kadang masih tampil di pentas musik membawakan lagu-lagu lama mereka, walaupun hanya tinggal 2 anggotanya, yaitu Yon dan Muri. Lagu-lagu mereka banyak dibawakan oleh pemusik lain dengan aransemen baru. Sebagai contoh, Lex Trio membuat album yang khususnya menyanyikan ulang lagu-lagu Koes Plus.
Cintamu telah berlalu yang dinyanyikan ulang oleh Chrisye, serta Manis dan Sayang yang dibawakan oleh Kahitna. Pertama,